nih leader gue maunya apa sih? Jadi leader tuh udah pasti gak disukain gitu ibaratnya. Pasti akan ada grup tanpa bosnya. Karena menurut gue gini, leaders tuh antara ditakutin karena galak atau dikasianin. Dikasianin tuh maksudnya kayak, apalagi itu sebenarnya perubahan yang paling susah ketika lu selama ini kerja sendirian, terus abis itu lu tiba-tiba jadi transisi menjadi leaders. Itu yang suka lost. Kayak, oh iya gue tuh punya tim. Hey, halo, kamu jangan bodoh-bodoh amat, kamu punya tim. Di episode kali ini kita banyak ngebahas tentang perjalanan seorang karyawan yang mulai dari level bawah sampai ke level manajerial dengan mulai dari ceritanya ke individual contributor. Tapi banyak hal yang menarik di sini, gimana caranya dia bisa masuk ke dalam lingkungan yang suportif yang akhirnya bisa membawa dia ke karir-karir yang hari ini keren-keren banget gitu. So buat kalian mungkin yang aspiring leaders atau ada di posisi leaders atau baru atau lagi di posisi leaders, pengen tahu gimana sih ayam-ayamnya yang terjadi ketika lo baru pertama kali jadi managers, wajib nonton episode ini sampai habis. Dan di akhir ada gimana cara lo bisa masuk dan membuka akses ke lingkungan-lingkungan yang produktif. Tonton sampai habis. Di episode kali ini karena kita udah kemarin-kemarin ngobrol sama yang levelnya tinggi-tinggi. Iya. Balik nih kita ke sandwich yang biasa digencet-gencet. Iya. Bedanya mungkin karirnya dia beneran dari bawah ya, sampai jadian digencet. Dari bawah sampai jadian digencet, tapi dia malah seneng kayak digencet. Menurut gue di episode kali ini tuh kita ngomong sesuatu yang mungkin sangat dekat dengan kalian, karena mayoritas kita ada di level di sini, ya kan, middle manager. Betul. Yang dimana itu jadi permasalahan selalu perbincangan, gimana ya cara gue mentranslate apa yang ada di otak bos gue ke bawah untuk gue sampaikan ke tim gue kayak gitu, dan gimana caranya gue bisa menyampaikan aspirasi tim gue ke bos gue kayak gitu. Ya udahlah. Jadi tahu yang lebar kita invite enggak? Kita panggil kan. Cile. Halo. Oh, ada penonton bayaran ya di sini ya. Betul. Ada 1.000 lah. Iya, karena gue senang ditepukin, karena kalau yang digencet tuh biasanya jarang ditepuk tanganin. Tapi kan biasa kalau digencet sering ditepuk gitu. Puk-puk juga puk-puk. Ditepuk. Welcome to Kumpul Leaders. Wih, keren. Ceritain perjalanan penggencetan lu. Ini tuh jadi jatuhnya kayak bullying ya. Penggencetan tuh jatuhnya kayak bullying ya. Perjalanan ya. Kalau sekarang lu ngapain sih? Oh, sekarang gue lagi ngapain? Lagi duduk di sini. Betul. Oke, sekarang gue lagi bekerja di suatu institusi pemerintahan. Keren banget. Keren banget, temen gue. Iya. Emang gue keren? Iya kan, gue keren. Gue sedang bekerja di sebuah institusi pemerintahan, professional hire, ngerjain sebenarnya yang gak jauh-jauh dari karir gue juga. On the side, gue lagi ngebangun sebuah komunitas bareng beberapa orang, namanya Minutes of Manager. Okay. Kalau perjalanan sampai lo tiba di posisi gencet menggencet, panjang ya perjalanannya. Tapi sebenarnya secara perjalanan tuh gue lumayan orang yang bekerja tidak sesuai dengan jurusan kuliah. Apa tuh jurusan? Sama kayak gue. Iya. Gue juga enggak sama. Gue kebetulan lulusan teknik lingkungan, jadi sarjana teknik. Yang sekarang kerjanya banyak sosial gitu ya, banyak di komunikasi dan lain sebagainya. Dulu tuh berawal gue kerja di Kita Bisa. Motivasi tuh ya, kita bisa. Jadi hari-hari gue kayak memotivasi diri bahwa kita bisa. Bisa. Gitu kan. Motivator lu ya. Iya, sedikit. Penjual udah. udah ya. Jadi berawal karirnya dari Kita Bisa, berangkat dari dulu gue nama jabatannya adalah Customer Happiness. Anjay. Apakah saya bisa membuat selalu orang happy? Apa hubungannya antara lingkungan dan customer happiness? Lingkungannya bagus membuat customer happy.
Oh, bisa ya, Masuk, ya. bagus ya. Emang beda ya jam terbang sama. Jadi teknik lingkungan itu sebenarnya teknik membuat lingkungan jadi happy. Boleh. Emang cocok loginya gitu ya kalau di sini. Engineer ya, Iya, kan iya, engineering kan. Engineering benar sih benar. Oke, gue akan pakai itu di perkenalan gue selanjutnya. Ya anyway, jadi awalnya tuh kan kita bisa tuh platform galang dana, Iya, crowdfunding platform. Nah, gue tuh tugasnya adalah memvalidasi orang-orang yang galang dana. Jadi gue tuh dulu berawal dari kayak mini-mini CS gitu, teleponin satu-satu yang ngegalang dana, memvalidate ceritanya mereka, memvalidate sebenarnya kebutuhannya apa. Jadi awalnya banget tuh di situ. Dari sana gue jadi banyak ketemu sama orang, ngelatih banyak kayak apa ya, people skill lah ya. Baru abis itu gue pindah ke startup lain. Karirnya bener kata Mbak Dwina yang saya dengar mau bikin partai. Karirnya emang lumayan kayak dari bawah banget gitu sampai sekarang juga nggak di atas banget sebenarnya ya. Abis itu setelah sekitar 7 tahunan berkarir, gue pindah switch ke government. Jadi awalnya terakhir tuh di swasta sampai ke asisten manager. Gitu. Jadi emang menapaki dunia yang fana ini perlahan gitu. Oke, ada main gamenya nggak? Oh, sebelum kita lanjut dengan pergencet-gencetan sandwich-sandwichan, kita main game dulu. Oke. Lihat ke sini. Oke. Gue tau lo udah bosan ngeliat kita berdua, tapi lo tetap aja Nggak, lihat sini. gue akan selalu happy melihat mantan leader gue ini. Supaya nggak bosan, mata hatu ke sini. Cereng dong. Kita bakal main game, lo akan dikasih 2 pilihan, mau pilihan 1 atau pilihan 2. Gak perlu mikir lama-lama, gak perlu kasih alasan. Iya. Oke. Satu, ngobrol one on one atau diskusi ramean bareng tim. One on one. Emang gak main kok. Nggak boleh pakai alasan, inget kenapa jadi Anda yang bahas. Belajar jadi manajer dari mentor atau belajar sendiri sambil jalan? Belajar sendiri sambil jalan. Nggak capek. Ya. Iya. Biar bikin keputusan cepat, biar jalan atau diskusi dulu walau agak lama. Diskusi dulu walau agak lama. Ngadepin konflik langsung di meja detik itu juga atau menenangkan diri baru ajak ngobrol? Menenangkan diri baru ajak ngobrol. Tim kerja dibayar tapi malas-malesan atau tim komunitas semangat tapi sering hilang? Wow, gak ada pilihan yang bagus. Tim kerja dibayar tapi males-malesan atau Tim komunitas semangat tapi sering hilang? tim kerja yang dibayar tapi males-malesan. Mau nanya ya kenapa pasti? Enggak. Ih, Gue lagi mencerna pilihan itu juga kayak Leader yang gampang ditemuin tiap saat, maksudnya reachable, atau leader yang susah ditemuin tapi sekali ketemu bermanfaat banget, impactful banget. Reachable. Gue anaknya compounding. Compounding effect. nunjukin sisi rapuh ke tim atau tetap kelihatan kuat setiap saat? Nunjukin sisi rapuh ke tim. Oke. Mulai. Udah. Cukup. Mari kita Habis. mulai. Oke. Apa sih yang mendasari lu untuk berkarir? Satu, Apa butuh makna- uang. Iya itu betul ya. Betul. Apa makna bekerja buat lu akhirnya? Filosofi sekali ya pertanyaannya. Ini kan kumpul filosofis leader. Gak ada di Tor nih pertanyaan ini. Emang kita nggak pernah pakai tor. Apa makna berkarir? Bekerja buat lu. Bekerja. Mengisi kegiatan. Enggak. Buat gue makna bekerja adalah ketika gue bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya ada dampaknya buat orang lain dan bukan buat gue sendiri. Sobat impact. Tapi karena ketika orang bilang thank you atau ketika orang senyum, ketika orang makasih dan lain sebagainya tuh dampaknya juga balik ke gue lagi. Jadi kalau buat gue makna bekerja adalah melakukan sesuatu yang selfless, bukan buat diri sendiri. Walaupun dibayar murah. Walaupun kalau bisa sih dibayarnya nggak murah. Susah ya, in this economy itu susah ya. Betul. Susah ya kalau ngomongin soal keuangan gitu. Itu mungkin itu ya makna kerja buat gue. Iya. Apakah itu hal yang sama yang lu percaya dari dulu gitu? Pertama kali sejak lulus dari bangku kuliah, kemudian menapaki kerja pertama gitu kan. Itu kan masuknya beda tuh. Dari engineer masuk ke dalam platform galang dana. Ya kan itu dijomplang banget tuh, sobat impact banget. Apakah itu trigger utamanya atau enggak sih? Dulu tuh sebenarnya pemilihan jurusan kuliah tuh karena gue ngerasa jadi engineer tuh keren.
Dulu kan insinyur ya. Iya. Walaupun setelah itu jadi sarjana teknik, nggak insinyur. Dulu kan gue ngerasa kalau insinyur tuh keren awalnya itu. Terus habis itu lama-lama kayak ternyata di bidang ini tuh nanti bakalan bisa kaya raya loh. Kayaknya segini-segini aja gitu kan, tapi sampai sekarang. Cuma maksudnya dulu tuh kayak bisa kaya raya karena ini ada uangnya gitu, ada kebutuhannya, ada needs-nya. Tapi ternyata along the way evolving bahwa ternyata iya ada monetary value dari bekerja, tapi ada karena itu evolving jadinya kayak ada satu titik di mana ternyata ada fulfillment yang lebih ketika ada impact yang lo kerjain, bukan cuma sekedar kayak monetary gitu. Itu sih, dan salah satunya mungkin juga impact personal tuh banyak banget. Walaupun misalnya kita misalnya di pekerjaan-pekerjaan gue memberikan impact buat orang, tapi impact ke personal tuh banyak banget. Salah satunya dengan mungkin jadinya teman jadi lebih banyak. Terus ternyata opportunity-nya juga jadi lebih banyak dengan sebenarnya ketika lo give yang lo take juga jadinya lebih banyak gitu. Gitu sih. More than Pertama kali monetary. lo merasakan itu yang sampai bikin lo merasa kayak ternyata ketika gue tahu impact yang gue kerjakan membawa sesuatu rasa yang lain ke lo, pertama kali banget lo ngerasainnya kapan? Waktu di Kita Bisa. Gue masih ingat specifically campaign-nya. Jadi di Kita Bisa tuh punya campaign galang dana ulang tahun, birthday campaign. Nah, waktu gue shift dari tadinya nelfon-nelfonin orang berubah jadi ke tim yang lebih ke marketing, yang ngurusin storytelling dan lain sebagainya, itu gue terpapar sama konsep birthday fundraising. Nah, abis itu gue akhirnya waktu itu kebetulan gue mau ulang tahun dan gue akhirnya minta sama tim yang ngurusin birthday fundraising untuk cariin orang yang ulang tahunnya deketan sama gue atau kayak tanggalnya mirip lah. Akhirnya gue bikin birthday fundraising untuk waktu itu buat Dirga almarhum cancer, anak kecil waktu itu. Ulang tahunnya cuma beda 2 hari sama gue. Dan itu tuh karena itu sangat personal buat gue, jadinya gue kan ketemu sama orang tuanya, kayak waktu itu terkumpul lumayan lah 10 juta, 12 jutaan gitu. Waktu itu buat akhirnya ngerayain ulang tahun bareng sama si Dirga ini, ngasih uang penyembuhan dan lain sebagainya. Itu tuh gue kayak ternyata ketika gue melakukan sesuatu yang tetap ada hubungannya sama gue, tapi ada part yang lumayan selfless, itu tuh rasanya anget ya. Gimana ya, kayak dipeluk gitu rasanya. Kayak starting pointnya dari situ sih. Gitu. Keren ya Kita Bisa ya. Iqbal tolong kita kolaborasi, oke ya? Kita bisa, Bal. Kita bisa ya. Bagus ini ya untuk kita gaungkan ya. Iqbal, ayo kita ngobrol ya. Tapi Iqbal udah gak di Kita Bisa. Kenapa udah gak bisa, Bal? Soalnya Iqbal sekarang proud ya. Tapi kan dari perjalanan karir lo ya, tadi bisa dibilang levelnya juga dari bawah sampai terakhir lo asisten manager di swasta, baru abis itu lo convert jadi ke government. Itu kan berarti levelnya beda. Satu. Terus kalau nggak salah berarti si tempat lo bekerja pas di swasta juga kan Kita Bisa timnya masih kecil kan waktu lo masuk. Iya, gue part of co-founding team. Iya, gue tuh orang ke-9. ID pegawai gue 002. Nah itu kan berarti kan lo termasuk masuk ketika awal banget itu baru berkembang. Karir swasta lo yang lain kan ada yang perusahaan swasta tapi besar gitu-gitu kan. Maksudnya ibaratnya lo terpapar dengan banyak nih. Dari startup yang masih kecil, startup yang udah agak gede, terus lo masuk ke government juga, levelnya juga macam-macam. Ada benang merah yang lo temuin gak dari berbagai macam background itu? Benang merahnya ternyata kalau di karir ternyata berkarir itu nggak bisa polos-polos banget. Karena apa tuh? Maksudnya adalah gini, ketika kita ngomongin level tangga karir gitu ya, ternyata salah satu hal tuh kayak nggak bisa polos-polos banget. Salah satu hal yang gue pelajari in a hard way adalah nggak bisa polos-polos banget. Karena di beberapa perusahaan, jadi di salah satu perusahaan gue itu tuh gue cuma lumayan lama tuh karirnya stuck. Karena memang yang gue kerjain, gue ngerasa gini, yang gue kerjain sama, effort yang gue lakuin sama di perusahaan sebelumnya sama, tapi karirnya tuh stuck. Kenapa sih kemudian karirnya tuh stuck gitu? Di salah satunya adalah karena ternyata yang gue lihat, kok ada orang yang baru masuk, ada kecemburuan lah. Pasti ternyata di karir tuh ada politik ya gitu. Itu gue learn it in a very hard way. Kayak ada orang yang kayak bisa bisa naik jabatan, bisa naik gaji dan lain sebagainya in a very short
in a very short period. Karena pekerjaannya dia show off ke orang. Karena gue tuh dulunya nggak suka show off pekerjaan gue, kayak ya udah gue yang penting kerja aja gitu. Jadi itu salah satu yang kayak, dan itu ternyata terjadi hampir di semua milestone karir gue. Itu salah satu yang kayak itu I learned it in a hard way sih. Tadi gue tuh baru ngobrol sama ada yang nanya gitu kan ya, kayak gue kerja gue lagi sakit nih kayak gitu. Gue bilang ya kerja nggak usah sampai sakit sih menurut gue ya, karena bukan soal lu kerja sampai sakit dan kelihatan kerja keras gitu. Alasan dia adalah takut nggak kelihatan kompeten. Terus gue bilang kayaknya nggak kayak gitu sih. Menurut kayak orang kayak Cile pernah kerja sampai sakit. Coba nanti kita tanya. Ya maksud gue kayak kok tahu? Kalau ini point of view gue, lu kerja sampai sakit nggak menjustifikasi bahwa bos lu akan ngeliat. Betul. Dan probably perusahaan ya kita pas lu sakit tiba-tiba cari orang. Benar gitu kan, kayak lu nggak akan bilang kayak sakit tuh jadi nggak juga sih, kan konsekuensi lu sendiri gitu. Tapi lu akan bisa diapresiasi kalau lu do smart work. Smart work ini adalah lu problem solve. Ada problem apa lu solve, bukan cuma sekedar grinding tapi nggak ngasil impact. Karena buat gua kita bisa mengapresiasi orang yang dia bisa bantuin problem yang ada di perusahaan, di operasional, bukan cuma sekedar rajin doang kayak gitu. Sebagai orang yang pernah kerja sampai sakit, ada counter narasinya nggak tuh kira-kira Cile? Nggak ada, saya menyerah. Tanpa perlawanan. Tapi gue setuju. Again, itu salah satu yang menurut gue tuh percaya bahwa karir seseorang itu working in progress. Artinya bahwa lo akan selalu belajar hal baru, lo akan selalu belajar yang mungkin kadang-kadang lo harus ditampar dulu. Salah satunya adalah kerja sampai sakit. Dan gue sebenarnya bukan cuma sekali gitu gue kerja sampai sakit. Ada hampir di setiap perusahaan yang pernah gue naungi, gue pasti ada satu momen gue kerja sampai sakit. Tapi masalahnya kadang yang itu tuh ego sih. Kalau gue ya, kalau POV gue tuh ego, kayak gue harus prove something nih gitu. Ada sesuatu yang gue harus buktikan, sampai gue lupa bahwa satu, lu punya batas, which kayak ya badan lu punya batas. Yang kedua, lu punya tim. Lu punya tim. Apalagi itu sebenarnya perubahan yang paling susah ketika lu selama ini kerja sendirian, terus abis itu lu tiba-tiba jadi transisi menjadi leaders. Itu yang suka lost. Kayak, oh iya gue tuh punya tim. Hey, halo, kamu jangan bodoh-bodoh amat, kamu punya tim gitu. Jadi itu yang, dan biasanya setiap kali gue tiba-tiba jatuh sakit itu karena terjadi ketika lagi ada transisi atau adaptasi yang harus dilakukan, yang gue belum ngeh aja. Jadi learn it on hard way juga. Jadi gue tidak ada counter narratif. Gue siap. Tapi berarti kalau si kerja sampai sakit lu itu lebih ke karena internal ya. Lo merasa ada ego, lo harus melakukan itu gitu. Bukannya karena eksternal lo ngelihat, anjir William udah sampai situ, gue harus bisa nih lewatin William gitu, enggak? Enggak, ini yang lucu. Gue tuh selalu melihat ada orang yang ada tipe lucu soalnya. Gue bingung tau dia kenapa ketawa. Respon mendengar soalnya. Kan belum tahu lucunya di mana. Kan udah kita lucu. Capek. Aduh. Ya, anyway, gue tuh selalu merasa ada dua tipe orang. Ada orang yang kayak dia udah ngelakuin ini, gue juga harus ngelakuin itu karena orang ini udah ngelakuin itu. Kalau gue sebaliknya, mau satu dunia ngelakuin itu, kalau gue nggak mau ngelakuin itu, gue nggak akan ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya satu dunia bilang jangan lo lakuin itu, tapi gue mau ngelakuin itu, gue lakuin itu. Gitu. Jadi lebih kayak self control ya kayaknya yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Karena tadi lo sempat mention dari tadinya sendiri sampai punya tim. Kan bisa dibilang tipe-tipe orang kayak lo nih, yang bahkan tadi kalau udah maunya itu dari personal lo akan ngelakuin itu sampai sakit-sakit. Bisa dibilang biasanya orang-orang kayak lo kan good performer. Sebagai IC pasti bagus nih gitu. Kesayangan bos nih pasti kalau single individual kontributor. Sampai sekarang gue masih jadi kesayangan bos. Cie, coba bosnya Cile. Gimana mantan bos-bos saya? Bagus. Testimoni langsung. Tapi biasanya ketika jadi good IC terus lo convert jadi managers, kan ada hal yang bikin ayam-ayam ya. Iya, banyak. Ayam-ayam lo apa?
Tunggu bentar, ayam apa ya? Gak tahu nih. Ayam tuh kayak lu kaget. Ayam gitu. Bebek. Apa sih ayam gitu? Kaget. Kaget. Kurang gaul nih Meli ya. Latah. Yang mikirin tuh gitu. Agak kayak bengek ya. Apa ya? Gue jadi sampai lupa pertanyaannya apa tadi. Apa yang bikin akhirnya tersadar kaget lah ketika Dari individual kontributor yang cemerlang, tahu-tahu lo punya tim. Apakah tim lu yang dikasih beneran semuanya cemerlang atau kan bisa aja enggak tuh? Yang bikin gue kaget itu adalah kayak ternyata ada satu task yang mungkin kayak ada task yang kalau gue ngerjain itu bisa cepet banget. Tapi kok ketika gue minta tolong sama tim gue, kok lama ya ngerjainnya gitu. Ada itu salah satu yang itu kaget pertama. Kaget kedua itu tuh kayak ternyata gue tuh harus mikirin perasaan tim gue ya. Ada gitu. Ada kayak ternyata gue harus selain pekerjaan, gue juga harus mikirin kayak well-beingnya orang-orang ini. Itu yang lumayan kayak sebagai orang yang gue bisa self declare kayak gue tuh nggak terlalu peduli amat lagi sama perasaan orang gitu. Tapi ternyata ketika jadi team manager gitu ya, ketika lu harus nge-lead tim, supervisor or anything, itu tuh kayak itu tuh harus well-being juga salah satu yang kayak perlu diperhatikan sama seorang leader gitu. Jadi mungkin itu dua hal yang gue lumayan kayak gini ya gitu. Sebagai orang yang kurang empati gimana? Menanggapi itu ada respon, ada sanggahan? Enggak, gue kalau sama tim terpaksa jadi empati. Tapi gue jadi akhirnya terpaksa. Iya. Gitu, tapi ya gitu, karena kan perlu ditampar dulu. Tapi apakah terpaksa itu masih dikategorikan better daripada enggak sama sekali gitu? Atau main ini gue, it's me. Enggak, tapi menurut gue belajar. Again balik lagi ke konsepsi working in progress tadi, karena menurut gue kayak lo kan jadi orang yang lebih baik setiap hari compare tuh lo sebelumnya, bukan compare tuh orang lain ya gitu. Dan menurut gue kayak kalau di tim itu two way street gitu. Kayak ketika misalnya gue kayak tadi gue bilang, kok tim gue nggak bisa ngerjain secepat gue ya gitu. Mungkin terus abis itu gue ada dua hal. Satu, antara dianya emang yang nggak bisa mengerjakan itu secepat gue, atau direction gue yang kurang jelas. Jadi karena gue ngerasa bahwa gue juga dibentuk sama leader-leader gue gitu. Jadi kayak kalau misalnya gue mau ngebentuk tim, culture tim seperti apa, ya itu gue ajar juga gitu. Itu sih paling. Nah itu kan lu bilang tadi bahwa lu dibentuk oleh leader lu. Leader pertama lu seperti apa? Ih keren, gue juga mau nanya itu tadi. Makasih ya. Leader pertama gue itu CEO gue. Jadi gue direct langsung waktu itu ke CEO-nya Kita Bisa. Dan usia gue sama dia tuh sebenarnya terpautnya nggak terlalu jauh. Jadi kayak ya udah orang 90s sama-sama 90s gitu ya. Tahuan deh umurnya. Gak apa-apa. Kan 80s ya. Ya, dan dia tipe yang 2000-an. Dia tipe yang sangat workaholic. Sangat workaholic. Pantas lu jadi workaholic. Itu mempengaruhi ikutan mungkin workaholic mungkin ya. Karena bos pertama lu workaholic gitu. Kayaknya iya. Justru bos kedua gue yang membuat gue jadi lebih tone down. Gitu. Balik dulu ke bos yang pertama gue ini, dia very workaholic. Yang kayak ada satu momen dia lagi ke US, kan perbedaan jamnya jauh ya sama kita kayak 13-14 jam gitu. Upside down lah ya. Dia email, dia lupa kali kita di sini jam 1 pagi. Dia email besok paginya, dia kayak kok emailnya gak dibalas. Terus kayak, Kak, mohon maaf ini di sini jam 1 pagi. Itu ada beberapa kali lah kejadian seperti itu. Tapi ada dua kalimatnya dia yang gue selalu ingat sampai sekarang. Dan gue ibaratnya mengaplikasikan itu juga di leadership gue di tim gue gitu. Yang pertama adalah do not ever fall in love with your own idea. Dia selalu ngomong gitu. Jadi ketika gue lagi beride sesuatu, karena kan tadi gue bilang ya, gue lumayan kayak kalau gue mau sesuatu, gue bakalan kayak kejar itu sampai dapat gitu. Jangan bias. Iya itu. Jadi dia kayak jangan pernah lu jatuh cinta sama ide lu sendiri. Validate. Jangan-jangan sebenarnya ada hal yang blind spots. Itu yang pertama. Jadi itu juga membuat gue agak sedikit tone down, kayak kalau gue pengen sesuatu, gue harus memvalidasi ke beberapa orang. Yang kedua, waktu gue step up menjadi punya tim, waktu itu gue dikasih kayak
tiba-tiba 8 orang. Gitu, gue kasih 8 orang, panik saya 1 tahun baru bekerja tiba-tiba dikasih 8 orang. Harus diapain nih gitu. Akhirnya gue coba untuk approach yang lebih personal. Sampai akhirnya likable lah. Maksudnya orang tim gue ini jadi bukan jadi suka sama gue, kesannya jadi dia. Maksudnya jadi kayak likable lah gitu. Terus dia ngingetin gue bahwa bagus menjadi leader yang lovable, tapi harus make sure everyone deliver. Itu 2 hal yang timing tuh keren. Lovable, Deliver. Itu 2 hal yang gue sampai sekarang gue masih pegang baik-baik gitu dalam proses bekerja gue. Gitu. Yang ketiga apa? 2 kan gue bilang. Don't fall in love with your boss. Nanti office affair. Kan nggak boleh nikah sekantor. Oh iya benar. Rame. Makanya itu nggak boleh kan soalnya. Tapi bukannya di company gede ada yang mengizinkan boleh asal beda departemen? Kalau nikah sekantor keramaian, nikah cuma berdua. Sorry, Masuk. saya siap salah. Nah, gue pengen dengerin lo kesalahan lu pas dapat 8 tim. Ini kan ada transisi nih Iya. di masa yang muda. Kalau gua ya pertama kali punya tim tuh karena gua emang dulu demennya kayak ada tim semua oper semuanya gitu. Itu yang gue lakukan dulu. Terlalu percaya. Terlalu percaya. Terlalu percaya. Delegasi kan lo kan Mr. of Delegation. Delegation, betul. Terlalu percaya. Ya ntar report ya gitu. emang bos ini ya mindsetnya. Apa yang kesalahan lu apa? Kesalahan gue adalah ini gue kalau inget sampai sekarang, kesalahan gue adalah kalau tim gue nggak bisa kerja gue ngerjain. Nggak salah dong. Enggak. Masalahnya adalah jadinya jadi satu kerjaan gue jadi banyak banget. Padahal seharusnya yang gue lakukan adalah team management, ya kan. Yang kedua, KPI-nya jadi nggak ada yang kecapai karena jadinya kayak Lu yang take over semuanya. gue take over gitu. Walaupun gue jadi tahu in depth banget ya sama semuanya. Nah, tapi yang sebenarnya menurut gue jadi sampai gue pegang sampai sekarang adalah tim gue jadi nggak belajar apa-apa. Gitu. Gue nggak belajar jadi leader, tim gue jadi nggak belajar jadi good passenger gitu. Menurut gue, kayak itu menurut gue salah satu kesalahan gue yang kayak, itu adalah harga yang harus dibayar dari gue berusaha menjadi leader yang likable. Gitu kayak ya udah bos aku bisa diandalkan. Tapi kadang-kadang ternyata perlu ada bad cop-nya sedikit ya gitu. Setelah 8 tahun berarti menurut lu apakah di fase-fase awal menjadi leader muda lebih penting likable atau Deliverable. Deliverable. At the end of the day, kalau misalnya kita ngomongin soal profesional ya, kerja profesional. Gue tuh gak mau ngomong deliverable, kenapa gue? Oh jadi bukan itu. Jadi Enggak. Oke. Ganti pertanyaannya guys, ganti. Lebih ke yang likable, disukain, atau lu benar-benar manage ya, this is how it works gitu loh. Walaupun lah kira banyak tim yang sebel sama lu, karena kok lu gitu sih gitu. Setelah hampir 11 tahun. This is how it works kan ngaruh ke karena lo mentingin deliverable-nya. Tapi benar sih. Tapi setelah ibaratnya loncat ke beberapa company dan ke government juga 10 tahunan ini 11 tahun, salah satu yang menurut gue yang kedua, yang lebih penting. Kayak jadi leader tuh udah pasti nggak disukain gitu ibaratnya. Pasti ada part dari mau lo seloyal apapun, seroyal apapun sama tim lo, pasti ada nggak disukain ya. Pasti akan ada grup tanpa bosnya. Iya. Grup WhatsApp tanpa bosnya. Itu udah pasti. Jadi kayak itu sesuatu yang udah nggak bisa dihindarin. Tapi sekarang kalau misalnya kita berusaha untuk hindarin itu, jadinya menurut gua, jadi kita lupa sama North Star-nya, sama tujuan dari performance tim ini sendiri gitu. Karena kan ketika menurut gue ketika gue jadi leader, gue bertanggung jawab terhadap deliverables dari tim ini gitu. Jadi likable jadinya bonus menurut gue. Bonus. Ada nggak yang pas lo pertama kali jadi manajer, lo akhirnya merasa kayak ternyata dulu bos gue gitu karena gini gitu. Wah banyak banget lagi. Contohnya Banyak banget lagi. Salah satunya yang paling ini recently ya, tahun lalu lah, bercanda kayak nggak, tapi maksudnya di yang sebelum sekarang gitu, di tempat yang sebelum sekarang, gue salah satunya adalah kayak filtering information. Dulu tuh gue selalu ngerasa kayak kenapa sih bos gue
ngefilter informasi. Gue tuh selalu gitu kayak, Iya. kenapa sih bos gue ngefilter informasi? Padahal kan kayak ya udah nggak apa-apa ntar. I can handle it gitu ya. Iya, gue bisa kok handle the information gitu. Gue bisa kok bantuin bos gue gitu. Tapi ternyata emang ada informasi-informasi yang perlu difilter gitu. Bukan karena ketika gue jadi manajer, bukan karena gue nggak mau ngelibatin tim gue, tapi lebih kayak oke, gue perlu lihat dulu prioritisasi. Ini sebenarnya loadnya tim ini lagi seperti apa. Jangan sampai overwhelm, over information, sehingga akhirnya malah jadi berantakan kemana-mana. Karena kan sebenarnya ibaratnya kayak kalau kapal, gue nih nahkoda nih, terus depan ada badai nih, tapi sebenarnya badainya masih kayak, ini kayaknya badainya masih, ya udah yang itu dikelarin dulu tuh, bocor itu, baru kita ngomong depan ada badai gitu. Jadi itu sih salah satu yang kayaknya gue belajar banget ya, kayak dulu tuh gue sebel banget kayak apa sih di filter informasi, dan gue paling sebel kalau gue tahu informasi itu dari orang, Bukan dari bos gue. Makanya kenapa kalau akhirnya gue, karena gue tahu sebenarnya yang gue sebel bukan karena filter informationnya ternyata, tapi yang gue sebel adalah kenapa gue taunya dari orang bukan dari bos gue. Jadinya yang gue lakukan adalah gue make sure bahwa informasi ini akan terdeliver ke tim gue as soon as possible. Tapi setelah gue udah lihat kayak oh ini segala macam, atau misalnya gue bilang guys gue dapat sebuah update, tapi gue akan update ke kalian besok ya, atau 2 hari dari sekarang ya gitu. Jadi gue kasih timeline gitu sih, karena gue sebel kalau gue tahu dari orang gitu. Rambut Son Goku. Sebagai individual kontributor yang bagus, amin ya Allah. Pay info locker, oh enggak. Pay info locker. Lu pasti pernah dong punya peers yang mungkin dulu adalah setemen, satu sepantaran levelnya. Karena lu perform, biasanya kan tipikal atasan memilih orang yang mau dinaikin kan antara Yang dia good performnya performer atau pintar berpolitik, ya kan? Itu ordal ya. Ya kan? Lu sebagai orang yang dulu sama-sama good performer diangkat di atasan nih, mimpin timin dulu sebelum sepantaran sama tim lu. Pernah nggak dapet cibiran atau enggak lu ngerasa kayak kok gue jadi dijauhin sih? Ya, gimana cara lu ngatasinnya? Iya pernah lagi. Oh jadi curhat. Nanti iya pernah dan kayaknya beberapa kali deh. Cuma salah satunya sebenarnya ini another hal yang I learned it in a hard way di karir ya. Bahwa sebenarnya kayak perlu dipisahin antara profesional sama personal. Dan salah satu yang gue belajar banget, gue berusaha untuk kayak ya udahlah professional work aja segala macam. Dan gue kan sebenarnya lebih suka one on one. Apa yang mengganjal di lo gitu? Apakah karena gue ngerti juga manusiawi lah ketika orang ngerasa kayak kok bisa dia yang naik dan lain sebagainya gitu. Kok bisa? Nah. Semua masuk ya di sini ya. Jadi kayak kok bisa dia yang naik? Emang karena kadang kalau misalnya kita iri sama orang atau kita kayak ngelihat orang kok bisa dia, itu tuh more on us, less on them menurut gue. Kayak karena jadi kayak apa yang kurang dari gue, yang dia ada gue nggak ada gitu. Jadi biasanya gue beberapa kali gue ngajaknya one on one, gue ajak ngobrol. Tapi again karena tadi gue bilang ini profesional not personal, gue akan tetap bedain. Gue akan tetap jadi temen lo di luar walaupun di sini ibaratnya gue bos lo gitu. Karena gue punya kok teman-teman yang jadi bos gue gitu. Gitu. Motivasinya apa kalau gitu? Kita bisa gitu. Tapi justru sebenarnya menurut gue ya, gue sebenarnya lumayan senang ketika bos gue adalah teman gue. Kalau gue ya, personally. Ibaratnya kalau misalnya ada teman gue yang tiba-tiba naik terus jadi bos gue akan will be very happy untuk mereka. Gitu. Ih, keren banget loh segala macam bla bla bla. Tapi dan apalagi ibaratnya gue ketika gue punya keterikatan personal, karena menurut gue gini, leaders tuh antara ditakutin karena galak atau dikasianin. Dikasianin tuh maksudnya kayak gue akan perform karena kasihan leader gue nanti dimarahin sama atasnya lagi gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak banget kayaknya tuh atasnya laginya ya. Iya. Gitu. Tapi jadi menurut gue kayak hubungan personal tuh sometimes juga membantu gue. Gitu. Kalau gue ya. Gimana cara lu ngebatasin antara hubungan pekerjaan sama hubungan personal? Itu kan seringkali jadi compromise ya. Yeah. Kadang-kadang kayak oh iya lu sama atasan lu deket, santai,
tapi kebablasan, jadi kurang ajar kadang-kadang. Ya gue lumayan kurang ajar sih. Nah, gimana cara menavigasinya itu loh? Satu punya 2 handphone. Jadi gue punya handphone personal, handphone nggak canda ya, itu salah satunya ya. Tapi gue tuh cukup ini. Satu, yang pertama secara lingkungan. Secara lingkungan, selama itu ada di dalam kantor dan selama itu ada di publik, maksudnya di depan orang banyak, gue akan tetap respect dia. Gue akan tetap memperlakukan orang ini sebagai atasan gue, sebagai bos gue. Dengan gue nggak manggil nama, misalnya gue manggilnya Mas atau Mbak gitu. Kalau misalnya hari gue manggil nama. Tapi gitu. dalam konteks ini lagi dalam jam kerja. Jam atau kerja. Dalam konteks lingkungan kondisi lingkungan kerja. Pekerjaan, betul, dalam lingkungan pekerjaan. Karena biar gimana pun gue tetap harus menjaga marwahnya dia sebagai leader gue, gitu. Di luar itu ya udah, gitu. Termasuk juga ketika misalnya gue harus memberikan feedback. Itu akan 2 hal berbeda tuh, ketika gue memberikan feedback sebagai teman dan ketika gue memberikan feedback sebagai tim lo nih, gitu. Kita boleh debat di ruang meeting, kita boleh debat di ruangan ruang kerja gitu ibaratnya. Tapi selesai itu ya udah, gue temen lo lagi, gitu. Itu sih yang gue sampai sekarang gue masih semoga seterusnya ya. Tapi sampai sekarang gue masih melakukan lah, gitu. Lo merasa lebih susah managing up apa managing down? Managing up. Kenapa? Kalau managing down, mighty my rule enggak deh. Tapi iya benar, lebih gampang itu dong. Iya, menurut gua kayak managing down tuh ini bitter truth ya. Tapi menurut gua karena ini pekerjaan profesional, kayak kalau managing down tuh tinggal gue bisa lihat lu perform atau enggak, udah that's it gitu. Sampai situ aja batasannya. Ibaratnya kalau lu nggak mau ikutin rule gue, kasarnya ya, kalau lu nggak mau ikutin rule gue, ini kan hubungan profesional, I can cut you anytime, misal. Tunggu, gue potong dulu ya. Managing down dengan konteks semua tim lu lebih muda, lebih gampang. Betul. Tapi kalau ada tim yang lebih tua, lebih senior, mungkin lu masuk ke dalam lingkungan baru yang ini udah mengakar nih, ya kan? Curhat ya. Itu susah dong. Ada triknya kan? Iya, benar. Karena gini, sebagai orang yang lu posisinya manajerial atau enggak udah managing gitu ya, mungkin lu nggak bertumbuh dalam satu tempat itu doang vertikal, enggak. Tapi mungkin lu diagonal, diagonal susah. Ada triknya tuh kan? Karena beda. Mereka orang lama nih. Lu siapa orang baru? Diagonal miring. Apa? Iya kan, miring ke tempat lain maksudnya. Kok jadi berdebat sih? Ayo. Kayak tempat lain. Nyebrang aja gue. Nyebrang. Ya oke. Iya kan? Iya, gue ngerti maksudnya. Apa pertanyaannya dari situ? Pertanyaannya gimana gitu. Karena kalau gampang kalau semuanya lebih muda dari lu, nurut. Belum tentu lo didengerin ketika lo lebih muda dari tim lo. Iya, gue pernah sih kejadian kayak gitu. Jauh lagi. Gue juga pernah menyaksikan orang yang ngelit orang yang jauh lagi usianya, bisa 2 kali dia, enggak canda. Tapi kayaknya salah satu skill leadership yang mahal dan sayangnya gitu ya, nggak semua orang punya, adalah mendengarkan dan mencoba untuk ngajak ngobrol. Menurut gue yang penting dikasih timeline aja, kayak sejauh apa sih sebenarnya. Misalnya let's say, gue kan baru di sini sebagai anak baru, gue coba untuk berkomunikasi dengan YBS gitu ya. Apakah ibaratnya kalau yang usianya lebih di bawah atau seumuran, ya udahlah, mereka pasti akan lebih mudah untuk di manage gitu. Ini kan ada orang atau sekelompok atau oknum yang mungkin lebih tua dan lebih challenging, kayak gue lebih lama di sini, gue tahu cara kerja di sini dan lain sebagainya. Kayak memberikan kesempatan untuk mendengarkan sebenarnya cara kerjanya orang ini kayak gimana. Tapi menurut gue perlu dikasih timeline. Kayak yaudah 3 bulan kita coba nih dengan cara pekerjaan ini, dan kayak cara kerja gue gini, cara kerja lo kayak gimana, segala macam. Apa yang, karena kadang-kadang itu jadi opportunity, karena kayak lo dia tahu sesuatu yang kita mungkin belum tahu gitu. Kenapa ada orang ketawa kenceng banget ya? Kita itu jadi opportunity karena orang ini tahu sesuatu yang mungkin kita belum tahu. Jadi kita bisa memeras pengetahuannya dia di awal gitu. Bisa jadi kayak head startnya jadi lebih cepat gitu. Tapi again, kembali ke konsep my team my rules gitu ya. As long as sebenarnya ketika gue jadi leader, tujuan gue adalah tim ini kan harus deliver. Kalau misalnya ternyata ada orang yang tidak bisa mendeliver apa yang seharusnya dideliver, ya professional way adalah ya udah, ketika batas waktunya udah habis ya mau nggak mau harus dilepas. Lihat gue gitu. Lo pernah mengalami itu tapi sama temen nggak? Pernah.
Gimana tuh cara lo menyampaikan ke temen lu sendiri? Kita harus putus. Gue waktu itu agak cheating sih karena gue minta gue minta didampingin sama atas gue lagi, karena kan saya sandwich ya, tadi digencet ya kan? Tapi saya punya atas lagi, alhamdulillah saya punya atas lagi gitu kan. Jadi gue waktu itu minta didampingin karena ada beberapa hal kenapa gue minta didampingin. Karena satu, yang pertama adalah gue mau ini tetap profesional dan gue mau ngomongnya tetap to the point. Karena ngomongnya muter-muter itu tuh menghabiskan energi gue dan menghabiskan energi dia gitu. Jadi waktu itu gue cheatnya adalah gue minta ditemenin. Gue nggak tahu kalau gue waktu itu nggak ditemenin gue bakal kayak gimana. Karena sebenarnya waktu itu gue ditemenin lebih kayak gue bahkan udah nyiapin kayak poin-poin apa yang harus diomongin. Karena sebenarnya itu tuh bukan sesuatu yang dadakan, bukan yang karena kayak tiba-tiba bangkrut terus gue harus nge-let go orang ini, tapi itu sesuatu yang kayak udah di PIP dalam certain time gitu, kayak 3 bulan. Ya? Cancel. Performance In review. Gue lupa kepanjangannya, tapi intinya lo performance review. Sebenarnya kayak lo dikasih certain task, untuk lo achieve gitu. Performance improvement plan. Sudah. Itu jadi dia. ada plannya memang tadi, ada task, ada timeline. Ada task, ada timeline. Di dalam proses PIP itu closely monitored lah by gua dan by atasnya lagi gitu. Dan sebenarnya itu ada peer to peer review juga. Jadi itu tuh bukan proses yang aku nggak suka sama William, aku mau pecat William besok gitu. Enggak. Jadi itu sesuatu yang kayak udah ada prosesnya. Objektif tetap ya. Udah ada objektifnya. Ternyata tidak achieve gitu. Itu sih. Walaupun emang susah ya. Tapi kayak di luar setelah itu dia nggak mau temenan sama gue lagi, ada sih momen-momen itu gitu. Tapi ya habis itu fine setelahnya. Kayak emang butuh waktu, gue butuh waktu, dia butuh waktu. Kayak setelah 6 bulan baru kayak kikuk ya pas ketemu lagi. Tapi ya udah, harus dilewatin. Balik tentang managing up. Jawab. Apa tadi ya pertanyaannya? Pertanyaan tadi apa ya? Lebih susah managing up, managing down. Kenapa managing up? Menurut gue lebih susah managing up karena yang pertama, kadang tuh ini mungkin juga evaluasi ya kalau saya sebagai leader, dan saya mengevaluasi leader-leader saya juga ya. Jadi kadang-kadang tuh kayak, ini leader-leader gue maunya apa sih, gue nggak tahu gitu. Kayak kadang-kadang bos tuh suka, leader atau bos tuh suka punya bahasa dan pemahamannya sendiri yang kok kita harus kayak cenayang ya gitu. Itu satu. Yang kedua, walaupun gue mengerti karena mungkin too much on their plate gitu, kayak bukan cuma urusan lo doang nih, gue ngurusin A B C D E gitu. Yang kedua, kadang tuh kalau kita ngomong personal, ada ego untuk kayak prove something tadi sih. Balik lagi ke yang percakapan di awal. Kadang tuh ada kayak, kok gue kayaknya harus ngelakuin ini in order tuh bikin leader gue happy. Padahal tuh habis itu kalau dibikin lagi, sebenarnya gue gak harus bikin dia happy, gue cuma harus bikin kerjaan ini deliver. Makanya tuh ada 2 alasan. Satu, alasan profesionalnya tadi, karena kadang-kadang kayak gue nggak bisa apa sih sebenarnya yang ada di otak leader gue ini gitu. Kadang-kadang juga briefnya suka kurang jelas dan lain sebagainya. Yang kedua tuh lebih personal, kayak ada ego untuk sebenarnya prove something dari, karena kadang-kadang kan mau nanya, gue nggak ngerti nih, gengsi dong. Nah, ya betul. Gengsi nih gue bilang gak ngerti. Selama ini sih gue lebih ke gengsi ya daripada takut. Problem kan banyak kayak gitu ya, orang yang terima dikasih tahu, oh iya siap. Terus kemudian pas dibahas gitu, mungkin peer discussion gitu ya, kenapa lo makan itu? Iya, Bapak ngomong bisa minta kayak gitu ya kan? Terus kenapa lo iyain? Ya. Nah, kalau lu tipe yang kayak gimana? Dulu nih gue ada 2 periode nih, ada 2 periode kehidupan. Keren, ada 2 periode. Ada 2 periode nih. Bukan. Jadi gue ada 2 periode nih, 2 periode POV. Dulu sebelum gue masuk ke government, gue adalah orang yang sangat mengkritisi dulu ketika disuruh sesuatu. Challenge dulu. Pokoknya challenge aja dulu. Kenapa sih gitu? Kenapa Harus gini? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak gini? Tapi gue juga comply. Jadi ketika leaders gue udah gini, setelah gue challenge ya, setelah udah ada diskusi dan sebagainya, walaupun in the end of the day kayak gue masih tetap nggak make sense nih sebenarnya. Tapi ya udah,
gue kerjain. Tapi itu setelah gue lakukan iterasi ya. Itu periode sebelum gue di government. Itu gue sangat-sangat kayak gitu. Dan ternyata ketika kita banding periode kedua adalah periode ketika gue di government, ternyata sangat berbeda. Bahwa ketika misalnya di swasta, di private sector tuh banyak di swasta tuh lebih banyak. Emang orang mungkin karena gue di startup juga kali ya, jadi open communicationnya tuh lebih nyaman lah, lebih nggak mohon izin gitu. Kalau misalnya ketika gue di government tuh lumayan kayak, oh ternyata nggak bisa ya, oh ternyata gini ya, oh ternyata ada yang namanya hak veto ya, gitu. Jadi, tapi ngakalinnya adalah sebenarnya gue akhirnya berubah menjadi kayak, oke, gue iyain, gue kerjain dulu. Kalau nggak bisa nih ternyata karena gini. Jadi gue agak switching tuh, gitu. Itu sih mungkin kayak semoga gue nggak jadi yes man, karena gue nggak mau banget jadi yang sangat yes man. Makanya di luar kantor gue lumayan kritis lah. Pas transisi itu lu banyak kompromi sama diri lu nggak? Atau kayak lu gregetan gitu? Karena kan sebelumnya kan kayak pemikiran gue benar kok. Ada perang batinnya. Iya. Ada sampai sekarang masih ada perang batin. Gimana lo menghandle perang batinnya? Gue salah satunya curhat. Salah satunya maksudnya gue biasanya akan cari wangsit. Maksudnya gue akan ngobrol sama beberapa orang gitu ya, sama tim gue atau misalnya sama peer dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu handling pertama. Handling kedua adalah menyadari, mengakui bahwa banyak hal yang out of our control juga gitu. Jadi itu handling emotionally gue dengan kayak apakah gue marah, apa gue mengeluh? Iya, karena menurut gue human. Tapi apakah gue tetap bekerja? Ya udah, karena lu profesional, mau gak mau lu harus tetap ngerjain apa yang selama ini konsepnya adalah selama itu nggak harming orang lain atau kalau hitung-hitungan lo itu sebenarnya tidak merugikan financially atau merugikan. Misalnya kalau ada beneficiariesnya nggak merugikan beneficiariesnya. Tapi kalau perkara cuma karena itu jadi lebih lama atau nggak lebih efektif dan lain sebagainya, itu masih nggak apa-apa buat gue. Jadi kayak ada batasan lah, gitu. Tapi alhamdulillah sih bos-bos gue bye-bye ya. Terima kasih ya. Tapi in crisis menurut lo, Ya. apalagi tadi lo bilang turning point lo masuk periode kedua adalah ketika lo masuk ke government. Ada periode 3? Ya enggak sorry. Besok juga banyak konfrontasi dan banyak info locker, bercanda, top. Tadi kan salah satu perpindahan lo adalah ketika lo berpindah lingkungan lah ya, yang jauh beda. In crisis juga kan handlingnya beda ya, lo di swasta sama lo di government. Dan posisi lo kan di middle, di dua lingkungan itu kan. Menurut lo in crisis posisi middle tuh krusial apa enggak? Krusial banget. Karena kalau gue melihatnya posisi middle tuh jadi jembatan. Ibaratnya ini ada dua pulau gitu. Kalau nggak ada posisi middle, berenang kan capek ya untuk ibaratnya berenang di satu pulau itu capek. Satu yang pertama menurut gue posisi middle itu sangat krusial karena bahasa. Itu dulu pertama, knowledge dan bahasa. Karena kadang kalau misalnya early jobbers itu tuh istilah-istilah atau kayak knowledge sesuatu tentang sebuah hal, expertise tentang sesuatu, itu tuh gapnya lumayan jauh. Jadi sebenarnya untuk mengecilkan gap, salah satunya tuh adalah si posisi middle ini. Berarti gitu. lo harus mengerti bahasa atas dan bahasa bawah. Iya, itu yang paling susah emang. Padahal lo belum pernah ada di posisi atas kan? Betul. Gitu, tapi ya menurut gue akan ada di posisi atas nanti, tenang. Oke. Keren. Enak ya kepercayaan diri ini ya. Bagus. Nah tapi anyway, again menurut gue si middle ini tuh sangat-sangat penting. Ibaratnya kalau burger nih dagingnya justru sebenarnya ada di middle gitu. Kan dia mau gul di sini. Bener ya. Gue tring enggak ya, enggak gitu ya. Ini dia enggak. Ya, gitu sih menurut. Gue karena tadi kita ngomongin soal kadang-kadang visi seorang leader yang suka ngawang-ngawang ya kan ya. Satu hal yang gue pelajari, memang ketika lu ada dalam sebuah tim dan lu punya leader yang kadang-kadang suka ngasih ide yang gak masuk akal gitu, ya tugas lu adalah kerjain aja gitu. Karena ketika apa yang gak make sense buat lu, belum tentu gak make sense beneran untuk dilakukan. Somehow ketika lu melakukan itu, lu sadar, oh ternyata bisa dilakukan ya. Dan menurut gue, pembelajaran buat gue pribadi sendiri adalah, oh ternyata gue bisa. Oh ternyata idenya konkret, cuman gue aja nggak nyampe. Bener. Gitu. Gue aja belum jam terbang ke sana.
Kenapa gue mesti nggak percaya gitu? Tapi kan kecenderungan kita adalah kita lebih suka komplain dulu aja kayak ngapain sih nyusahin, bikin dia nggak masuk akal. Justru yang nggak masuk akal itulah yang sebenarnya membuat perubahan, membuat dampak. Keren. William Sudana for DPRD. Dapil ya. Anjay. Tapi gue setuju itu. Tapi ada karakter, gue gak tahu lo pernah ketemu apa enggak, tapi ada gak karakter leaders yang lu paling sebel banget kalau ketemu leaders yang kayak gitu? Menurut gue ada. Ada. Kok cepet banget jawabnya. Gue sangat menghindari leaders yang sok kuat dan cuci tangan. Maksudnya adalah kayak, Tapi kalau COVID harus tuh pas COVID. betul. Tapi kalau COVID tuh nggak boleh sok kuat. Oh iya benar. Ya kan, kalau lu kena ya kena aja gitu. Anyway, kita kembali ke konteks. Bagus. Jadi menurut gua sok kuat tuh dalam arti gini. Gue tuh dulu banget di awal gue melihat bahwa leaders itu orang yang gue selalu look up to, sehingga dia nggak boleh goyang dan lain sebagainya. Tapi ketika gue jadi leaders, gue akhirnya kayak enggak, leaders manusia biasa juga gitu. Maka sehingga gue ternyata di perjalanannya gue tuh tidak suka leaders yang kayak gue nggak apa-apa, kamu kenapa-napa sebenarnya gitu, karena damage-nya tuh akan lebih besar sebenarnya ke tim ketika nggak apa-apa, jedar kenapa-napa gitu. Jadi menurut gue itu satu, leaders yang sok kuat dan sok bisa semua. Karena again menurut gue jadi leaders itu bukan karena dia bisa semua, justru dia punya tim yang banyak nih, yang sebenarnya justru jadi bisa bikin ini tuh gerak gitu. Itu menurut gue leadership ya. Kayak bisa timnya punya Avengers lah gitu. Bisa berbagai, kalau main Mobile Legends gitu ya, ada healer, ada marksman dan lain-lain gitu. Berarti tapi tetap harus ada leadersnya. Itu satu. Yang kedua, cuci tangan. Artinya udah mah dia ngerasa udah tenang aja nanti gue yang ngejalanin, atau udah tenang aja nanti saya yang ini. Tapi nanti kalau ternyata fail, dia kayak blaming gitu. Itu leaders yang menurut gue kayak enggak sih, kita kan tim gitu. Itu sih. Pertanyaan penguatan dari gue. Gimana cara kita menjustifikasi leader yang serba kuat atau bahkan leader yang serba nggak tahu? Jadinya nggak serba kuat loh gitu. Menarik. Loh. Ya kan? Ada yang tiba-tiba kayak tanya gimana Pak? Oke, coba kita tanya dia. Kita tanya Galileo. Ada yang kayak gitu. Oke. IRL. Gue ngerti maksudnya. In real life bener ada yang kayak gitu. Tapi gue personally lebih menghargai ketika seorang leaders bilang nggak tahu dan mau cari tahu, daripada yang kayak nggak tahu terus kayak nggak tahu kamu cari tahu. Itu lebih menyebalkan. Tapi kalau selama leadersnya kayak, oh iya saya kurang tahu nih yang ini, ayo kita tanya ke sini atau ntar saya tanyain ke sini segala macam. Gue sangat respect bos, hands off gitu. Sama yang kayak belum tahu, kasih gue waktu. Again menurut gue kayak harus ada timeline-nya sih, kayak berapa lama dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayak nggak tahu kamu cari tahu aja sendiri, pay info locker gitu loh. Sama leaders yang kayak gitu. Gitu sih menurut gue. Tapi pas managing up yang so far selama berkarir lu ini, yang lu paling susah, gimana? Yang lu temui paling susah karakter apa? Yang gue temui paling susah adalah karakter nggak enakan. Ada satu, gue sangat respect sama orang ini, tapi dia sangat-sangat tidak enakan. Karena jadi for context sebenarnya nggak enakannya juga mungkin karena perbedaan culture dan perbedaan bahasa. Dia orang luar lah gitu. Sebenarnya gue bukan nggak suka, tapi lebih challenging aja karena ya kalau lu nggak enak, gue gimana gitu kan, ibaratnya karena harus ada orang yang kayak dia take care of juga gitu. Itu sih yang menurut gue paling challenging, karena dia nggak enakan, karena jadinya akhirnya semua diambil, nggak enakan ke orang lain, Artinya timnya gitu. Akhirnya timnya kebakar karena dia tidak enakan. Jadinya kayak semua pekerjaan ke kita segala macam bla bla bla, perform sih tapi kayak tau gak sih, kayak bocor aja kerannya gitu. Itu adalah poin dimana kayak ternyata ini yang informasi ternyata nggak boleh dibleber semua gitu. Pertanyaan penguatan lagi. Bagaimana dengan leader yang kalau tadi adalah nggak enakan sehingga semua terima, ini sangat memproteksi timnya sehingga nggak ada pekerjaan yang masuk. Tai Chi terlalu jago. Magabut ya jadinya timnya ya. Enak banget jadi tim. Enak banget.
Mau gue. Makan gaji Buddha. Kayak gaji Buddha. Salah, bukan gaji buta maksudnya. Kenapa ya harus ada orang se-ekstrim itu ya? Karena menurut gue kayak protection kan? iya, tapi maksud gue, ya lu nggak ngerjain apa-apa jadinya timnya. Kalau misalnya semuanya diprotek gitu, kayak ibaratnya, menurut gue itu juga zolim lagi sama tim. Maksudnya timnya jadi nggak belajar apa-apa. Menurut gue ya, ketika kayak semua diprotek, mending protek dikerjain, jadinya ada deliverynya. Ini kan diprotek aja, dikerjain nggak kayak main bulu tangkis gitu. Jadi menurut gue kayak nggak usah se-ekstrim itu juga sih. Maksudnya gue sangat menghargai leader gue yang kayak protecting pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya sifatnya ad hoc, yang kayak akan mengganggu BAU dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia overprotective yang sampai akhirnya tidak ada pekerjaan yang datang, yang akhirnya kita ke kantor cuma buat main doang, itu kan berarti ada yang salah sebenarnya dari leadership ya, dari tim manajemennya gitu. Likeable. Tidak deliverable. Likeable, jadi mah gabut. Aku digaji setiap hari tapi aku tidak bekerja. Oke, lanjut kita ke next segmen adalah Leaders React. Anjay, kompak kita. Keren deh. Mantan leaders ya. Ini Putros Family ya. Bottom to mid, skill or capability about the job. Wah, ini orang privilege nih ngomong bahasa Inggris. Mid to top, skill, political things, not always about the capability. Apalagi kalian di perusahaan yang skala besar, don't reject political thing or never bad assume about it. Oke, tentang politik. Oke, menurut dia Office kalau lu politics. masih di level bottom to mid, yang penting tuh skill atau capability tentang pekerjaannya. Kalau lu middle ke top, yang lebih penting tuh skill sama political things. Tidak selalu tentang kapabilitas lu. What do you think about it? Berarti ini ngomongin tentang manajer tuh nggak butuh skill yang skillful banget deh. Yang penting Dan bisa. gak perlu capable. Yang penting lo jago political thingsnya. Skill punya penting, tetap punya. Tapi mungkin gak perlu se-capable itu. Oke, berarti nggak perlu capable di skill teknis ya. Iya. Kalau misalnya, karena menurut gue political skill adalah capability juga. Tuh. Gitu. Sebenarnya sama kayak yang tadi gue bilang sih soal benang merah tadi yang di awal, bahwa gue setuju ketika lo udah lo harus step up, gamenya tuh jadi beda. Gamenya it's not about get things done, tapi gamenya adalah tentang bagaimana main layangan. Dan Putus gak? Itu dia. layangan putus tuh Terlalu betot series. putus. Ya, kayak menurut gue gimana caranya untuk, kan sebenarnya kita kan hidup di post truth era ya. Ya kan, Jargon semua selalu. ya kan, ibaratnya gitu. Kita maksudnya ketika lu jadi leader, salah satu sebenarnya tanggung jawabnya adalah untuk memastikan bahwa, gue tuh percaya kalau pemimpin tuh perlu bikin pemimpin, salah satunya adalah dengan political skill. Ibaratnya kalau lu mau bikin tim lu jadi naik karirnya, jadi bagus, salah satunya kan sebenarnya dibutuhkan political skill dari guanya nih sebagai ketua partai gitu ibaratnya. Iya kan? Kayak makanya gue setuju kalau sebenarnya ketika lu masih baru sampai ke middle, skill lo harus bagus banget. Tapi abis itu lo harus switch sedikit dari orang yang sangat skillful menjadi orang yang resourceful menurut gue. So, political skills apa yang lo pelajari ketika lo masuk government? Mengklaim pekerjaan. Gimana tuh? Karena sebenarnya bukan di government doang, tapi di government ternyata terlihat sangat kelihatan banget gitu kalau dibanding sama yang di swasta. Kalau yang gue lihat ya, bahwa pekerjaan itu harus diklaim bahwa ini dikerjakan oleh gue dan tim gue, gitu. Itu salah satu political move yang menurut gue nggak semua orang, apalagi in general orang tuh nggak enakan berani untuk ngelakuin itu. Kayak, dan itu gue juga belajar. Kayak dulu tuh gue nggak suka kayak gitu, tapi sekarang tuh gue kayak itu gue ngerjain, gitu. Even if misalnya pekerjaannya tuh cuma perkara nge-review doang, gue take part of it gitu ibaratnya. Jadi ngeklaim sebuah prestasi itu salah satu menurut gue prestasi gue belajar setelah gue kerja di periode 2. Oke. Oke. Next, dari Apriliani nih. Pimpinanku yang sekarang kalau disalahin sama direksi malah bilang gini ke bawahan. Kalau saya dimarahin direksi, kamu juga harus kena marah juga. Saya nggak mau dimarahin sendirian. Ih, ngajak-ngajak. Gak setuju gue. Pernah nggak punya leader yang kayak gitu? Diajak sih. Diajak sih pernah ya.
Ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi bersama. Tapi anyway, tapi kalau misalnya konteksnya adalah di dalam satu ruangan yang sama, menurut gue sebenarnya bukan gimana ya? Gue tuh tidak setujunya lebih ke gini. Ketika lu jadi leaders, kalau gue tipe yang kayak gue akan ngekritik tim gue, tapi kalau keluar kita udah satu suara, gitu. Kita udah satu suara bahwa keputusan apapun yang diambil tim gue itu juga udah keputusan gue sebagai leader dari timnya, gitu. Jadi kalau misalnya sampai dimarahin, orang pertama yang harus dimarahin ya gue, gitu. Tim gue kalau bisa nggak usah dimarahin, gak usah dimarahin. Tapi kalau misalnya tiba-tiba, ayo kita mau presentasi ke direktur, ayo ikut. Nah, habis itu kita dimarahin ya udah nasib, ya kan? Itu dua hal yang berbeda sih menurut gue. Tapi kayak apakah tim gue harus dimarahin juga? Enggak lagi menurut gue. Kayak ya udah itu keputusan lo, gitu. Tapi kalau punya leaders yang kayak gitu, apa yang lo akan lakuin? Kalau leaders lu tuh ngomong kayak gitu ke lo? Above my pay grade. Oh, anjay. Ngomong gitu ke bos tuh. Sorry Pak, above my pay grade. Bagi dulu gaji Bapak, baru saya mau. Iya, tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada ya leaders gue yang kayak gitu ya. Ada yang ngajak sih ada, tapi nggak pernah sih. Gue alhamdulillah tidak pernah dimarahin. Menurut lo dia mesti ngapain? Resign sih. Susah. Canda. Solusi itu. Karena cari kerja susah nih. Iya. Menurut gue komunikasi bahwa kayak ada hal-hal yang mendokumentasikan keputusan itu penting, karena biasanya ketika leaders marah, direktur marah dan lain sebagainya itu karena keputusannya dianggap kayak bodoh nih keputusan ini, atau kayak merugikan dan lain sebagainya. Tapi makanya mendokumentasikan proses hingga akhirnya keputusan itu diambil, menurut gue itu jadi penting. Ketika misalnya itu ada di rapat, makanya notulensi meeting jadi penting. Ketika dikirim via email itu jadi penting. Jadi itu well documented bahwa sebenarnya responsibility-nya itu paling besar itu ada di tim leadernya, gitu menurut gue. Jadi kalau udah keterlaluan, menurut gue perlu one on one-in aja sih leadernya. Kalau apa yang lo lakuin? Gue sih berpikir gini, kalau misalnya dimarahin dalam satu ruangan nggak apa-apa, gabung gitu ya, just take it. Iya. Karena probably gini, lu dapat exposure dan lu bisa dengar langsung sebenarnya apa sih yang sebenarnya mau dimauin sama direksi itu, atau mungkin ada communication gap yang hilang, sehingga yang gue tangkap sebagai staff di bawahnya lagi, oh ternyata bukan itu yang mauin gitu. Jadi gue lebih bisa mengerti perspektif, belajar berinvestasi bahwa one day gue akan di sana, dan kalau gue dapat exposure untuk bisa bertemu berinteraksi dengan atasan gue lagi, itu a good movement sebenarnya, opportunity. Karena susah ya untuk bisa ketemu beberapa level di atas itu loh, dalam konteks real life ya. Bener-bener. Karena kalau misalnya gue dapet bos kayak gitu ya, dia bilang ke gue kalau saya dimarahin, kamu juga mesti ikut dimarahin. Gue bakal nge-counter baliknya, gak apa-apa saya ikut dimarahin juga, tapi saya mau hak yang sama untuk bisa ngebelain apa yang gue lakuin ini bener apa enggak. Intinya mengkomunikasikan juga kan sebenarnya apa yang lo lakuin. Iya, gue nggak masalah dimarahin, tapi gue mau punya hak buat gue nge-counter balik apa yang gue lakuin sebelum lu marahin gue juga. Itu kayak kesempatan lu buat unjuk gigi gitu kan, secara nggak langsung. Tapi konteksnya bukan throw tim under the bus kan? Nggak, betul. Kan kayak kurang ajar jadinya kalau. Iya, sebenarnya kita nggak bisa kontrol juga ya bahwa ada leader yang seperti itu, yang dia put blaming on the team. Tapi balik lagi kan, sebenarnya ya udahlah, lu dibayar buat dimarahin. Ada statement kayak gitu kan? Which kalau lu dibayar untuk dimarahin, ya udah selama lu masih dibayar, satu hal yang harus emang lu bagian dari tanggung jawab lah, mendengar ocehan bos lu. Iya, tapi kan gue dibayar UMR, dia dibayarnya 10 kali gaji gue. Kan sebenarnya work in progress. Itu makanya kesempatan lu unjuk gigi biar dari UMR lu bisa jadi ikut 10 kali gaji. Karena ketika lu dimarahin juga, lu ternyata bisa meng-counter itu yang tidak bisa ternyata disampaikan oleh bos lu. Itu benar sih, itu benar. Kan leadernya bos lu jadi tahu kayak, lah pinter juga nih si Cile. Pinteran dia nih ternyata. Tukeran deh. Iya, ganti dah udah yang ini aja gitu. Pay info locker. Iya. Apa nih? Gen Z and millennials avoiding leadership roles for their health. Masa sih? Ain't nobody wanna babysit grown adults with the communication skills of peanut. Susah bahasa Inggris ini. Because the pay sucks and the stress is high. Iya, banyak mungkin gini, gen millennials atau enggak gen Z yang nggak mau jadi manajerial. Karena aku lebih memilih mental pusing, capek, mendingan gue jadi kerja biasa deh. Yang penting gue kerja,
selesai after office gue bisa happy bisa hangout gitu. Gue pernah tuh ketemu dulu OJT di Kalimantan, ketemu sama mekanik, ngomong, bang udah grade berapa? Gue grade tinggi lah, mekanik grade level tinggi, grade 9 gitu ya. Kok nggak naik supervisor? Kepain supervisor? Capek, selesai kerja masih telepon customer. Kalau ini kan enak, saya udah kerja pulang, udah santai saat istirahat kayak gitu. Kan ada memang jadi orang yang dia tuh nggak mau take leadership level karena tanggung jawab lebih besar walaupun gaji lebih besar. Menurut gue nggak apa-apa. Kalau misalnya lu ternyata memutuskan untuk kayak ya udah, gue hidup cukup dengan level ini, gaji sekian dan lain sebagainya. Tapi kalau gue tuh tim yang kayak lu coba dulu aja, siapa tahu ternyata lu suka gitu. Gue tim yang kayak kalau ada kesempatannya, ada opportunity, maksudnya bukan sesuatu yang kayak, apalagi ketika udah nih ada nih opportunity depan mata, bukan yang kayak lu pursue untuk mau kesana ya, tapi kayak ini ada opportunity depan mata, ambil aja. Kalau ternyata by in the end of the day kayak gue ternyata nggak cocok nih jadi leaders gitu, walaupun gaji gue kayak 10 kali lipat dari ketika gue jadi grade tertinggi ini, ya udah gue balik lagi aja jadi individual contributor, nggak apa-apa. Karena teman gue yang kayak gitu, kayak individual contributor lama jadi head 2 tahun, nggak suka gue ngurusin orang, banyak dramanya, gue balik lagi jadi individual contributor. Menurut gue nggak apa-apa juga, apalagi kalau untuk kesehatan mental ya. Tapi apa benar berarti jadi leader lebih stres? Iya dan tidak. Iya karena menurut gue kayak ibaratnya ada sort of responsibility yang salah satunya responsible sama orang sih. Menurut gue itu yang part yang paling kayak stressful ya, bahwa kayak kalau misalnya ada orang yang tadi gue bilang ya, kayak gue tidak peduli sama perasaan lo, tapi ternyata well-being tim tuh ternyata penting juga gitu. Itu iyanya. Tidaknya karena menurut gue kayak jujur aja ya, maksudnya pekerjaan leaders tuh buat gue itu managing tim. Jadi gue nggak perlu ngerjain yang perintil yang kayak justru lebih menghabiskan waktu menurut gue gitu. Jadi stresnya ya ada lebih stresnya. manageable stres jadi leaders atau jadi tim? Gue di posisi sekarang manageable jadi manager, jadi leaders. Berarti lebih stres jadi tim. Bisa jadi tim menurut gue. Kenapa? Di donder. Iya, kayak enggak mungkin karena gue udah ngerasain jadi leaders ya, bahwa kayak kadang-kadang ada kayak ini sebenarnya bisa nih dikerjain sama leadersnya gitu. Ada yang kayak gitu-gitulah kayak. Tapi kan biasanya tiap leaders punya pertimbangan sendiri. Jadi kalau gue sekarang kayak menapaki tangga karir ini pay info locker gitu sih kalau gue. Dan ternyata gue senang mengelola tim. Gue senang mengelola manusia gitu. Walaupun gue nggak suka ngomongin perasaannya, berempati, tapi gue senang mengelola tim gitu. Gue keinget satu ini bahasa keren. Mensana in corpore sano. Yaitu adalah sebuah leader yang baik akan tumbuh dari bukan lingkungan yang baik. Bukan itu perasaan. Bukan itu perasaan. Yang penting bahasanya keren dulu. Kita ngambil filosofi. Gue bingung. Daripada tahu-tahu dia tuturi Handayani, tapi lebih masuk. Lebih masuk daripada Mensana in corpore sano. Emang ora et laboranya nih orang. Mensana in apa? Apa? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu maksud gue. Di dalam lingkungan yang baik terdapat leader yang baik. Betul. Karena obrolan kita adalah nyambung kan. Untuk menjadi leader yang baik, lu butuh tumbuh dari lingkungan yang baik juga. Setuju. Kan? Kalau lingkungan lu sampah, gitu kan, lu akan menjadi sampah, toksik. Setuju. Kayak gitu kan. Dan 100%. Kita sering bahas tuh, when the empire falls. Gue tiba-tiba ditembak. Apa ya when the empire falls? Lanjutannya apa ya mas? Lupa deh. Makanya gue tanya. Tembak karena dia lupa. Iya. Tapi itu kan, ya kan. The nation fall. When the empire falls. Lupa. Nah, orang-orang di sekeliling lu lah yang akan menjaga lu. Intinya kayak gitu. Oh iya. Ya kan? Iya. Menurut lu gimana cara lu untuk membangun lingkungan-lingkungan yang berkualitas? Menurut gue ini penting karena dalam semua karir, dalam semua perjalanan hidup kita, network is the precious asset. Betul. Ya kan? Tapi masalahnya adalah nggak semua orang punya akses ke lingkungan yang berkualitas. Iya.
Jadi pertanyaannya adalah menurut gua gimana caranya? Gimana caranya lu? Kan lingkungan lu keren-keren, Iya, ya kan? tentu. Ini juga kan keren. Kalau kita satu lingkungan nih. Lu gak merasa? Lu gak merasa? Gue gak dikasih masuk ke lingkungannya Cina. Enggak, kita satu lingkungan. Ini kita satu lingkungan. Oh. Lingkaran. Gue cari dulu ya. Gimana caranya gitu ya? Menurut gue salah satunya adalah sebenarnya ngebuka diri. Ini sebenarnya sama kayak nyari jodoh. Jadi kayak ada orang yang kayak gue mau cari jodoh gitu. Tapi dia aja tidak berada di market gitu. Dia di rumah aja gitu kan. Ya lu nggak akan pernah ibarat ya udah jodoh gue dong yang nyari gue lah. Jodoh lu nyari lu di mana kalau lu di dalam rumah aja? Ketok lah rumah gue. Waduh. Susah. Pick me banget nih. Pick me banget nih perempuan satu ini. Mau dong nih ketok. Tapi menurut gue satu yang pertama adalah buka diri apalagi ketika lu udah di kota besar. Menurut gue di kota besar tuh aksesnya banyak banget. Aksesnya banyak banget, lo udah hidup di media sosial, lo udah punya sebenarnya selain teman kerja, lo juga punya teman main, lo punya hobi, CFD, lo colek orang tiba-tiba ternyata anak komunitas dan lain sebagainya. Menurut gue itu yang pertama sih, ngebuka diri. Bullshit lah lo mau bilang lo introvert apa segala macam bullshit gitu ibaratnya kayak gue juga introvert. Gue juga. Beda energi nih tapi nih. Gue juga introvert gitu ibaratnya kayak ya udah kalau misalnya lu tidak menyediakan energi lo untuk mendapatkan lingkungan yang berkualitas itu ya lu nggak akan pernah dapat. Tapi ketika lu mau masuk ke dalam lingkungan yang berkualitas sebenarnya lu udah berkualitas juga belum? Karena menurut gue kan relevansi itu penting. Kayak ya lu harus naikin kualitas lo in order lu bisa masuk ke kualitas yang lo mau. Atau kayak ya mepet-mepet lah gitu ibaratnya. Gitu sih menurut gue. Gak 0-0 amat. Gak 0-0 gitu banget gitu. Gak lo tiba-tiba kayak gini deh. Misalnya lo gak suka naik sepeda, tapi lo masuk komunitas sepeda. Buat apa? Kan biar gitu. ada yang ngajarin aku naik sepeda. Ya bisa. Tapi bisa kan dulu maksudnya goesnya paling enggak goesnya gitu kan. paling enggak. Enggak bisa tahu bahwa sepeda bentuknya gini. Bukan kayak di kayak skuter gitu. Itu sih menurut gue kayak lo harus punya certain quality yang kalau lo masuk ke lingkungan yang kualitas juga. Tapi gimana mencarinya? Karena menurut kayak iya gue berkualitas, tapi di mana? Gimana cara gue joinnya? Gimana cara gue Nyari di komunitas partnya? Oke. Karena susah loh benar. Literally kayak Iya sih bener sih. kalau lu nggak terekspos Iya, susah. kalau lo dapet temen yang kebetulan ada di komunitas apa Lu nggak juga berani untuk gitu. menggabungkan diri gitu. Iya menurut gue lu kan hidup gak sendirian ya. Hidup di sosmed juga menurut gue. Daripada scroll TikTok atau Instagram buat strike doang tiap hari api-api, kayak lu sebenarnya bisa dengan mudah mencari kayak apa misalnya hobi lu apa? Misalnya hobi lu jalan-jalan, lu cari aja keyword sesuatu itu muncul. Kalau misalnya lu ngerasa bahwa teman-teman gue sampah nih, gue mau cari teman baru gitu, itu salah satu yang bisa dicari. Ibaratnya lu menggunakan teknologi for it gitu. Yang kedua ada sebenarnya lu tuh masih ada aplikasi-aplikasi yang kayak lu bisa dinner sama stranger. Kayak gitu-gitu itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan. Pertanyaannya adalah lu mau atau enggak, lu buka diri atau enggak gitu ibaratnya. Jadi pintunya perlu diketok aja sih menurut gua. Atau kalau enggak ketok aja pintu gua. DM Cile. Iya, gua tuh mengklaim diri gua sebagai professional people connector. Keren. Nokia dong. Nokia. Halo Nokia. Collab please sama Kuli. Bagus ya? Lo sendiri sekarang aktif di berapa komunitas? Satu aja. Oh, satu. Siapa tahu ambisi banyak gitu. Iya, gue satu aja sih. Karena kebetulan gue satu itu mewakili banyak hal. Lumayan. Sebenarnya kalau aktif satu. Tapi gue tuh sebenarnya terafiliasi. Keren. Sama beberapa Afiliator, organisasi sebenarnya kayak ada apa namanya, tapi udah nggak aktif lah di sana karena udah dari 2015 gitu misalnya. Cuma kalau yang aktif gue satu sih, Minutes of Manager ini. Gitu. Apa sih itu Mr. Avenger? Basically komunitas nongkrong. Gak. Minutes of Manager tuh sebenarnya komunitas yang isinya adalah middle level leaders yang kesepian. Nah karena sebenarnya gini, kayak itu tadi pertanyaannya tuh sangat-sangat valid. Karena ketika lu makin tua atau lu makin lama di satu perusahaan, lu makin susah buat cari teman di luar teman kerja lu. Iya.
Makin susah buat kayaknya gue udah ketuaan deh buat cari teman gitu dan sebagainya. Itu tuh core problemnya tuh itu. Makanya kenapa akhirnya si MOM ini tuh ibaratnya kalau dibilang apakah ini komunitas eksklusif, di luar mungkin eksklusif, tapi ketika lo udah masuk ke dalamnya, ini tuh jadi komunitas yang inklusif gitu. Itu sih. Jadi awalnya tuh karena kesepian ya Kak, gitu Kak. Gitu. Jadi isinya sekarang adalah ada level beberapa, ada manager, head, VP, galau. Berarti harus level tinggi. Manager ke atas ya. Punya tim. Managing level lah. Managing level. Nggak dari kompetitor lah berarti. Kan kita open buat yang mereka baru aspiring gitu. Aspiring leaders. Iya. Boleh nggak aspiring leaders gabung ke MOM? Aspiring leaders itu justru jadi beneficiariesnya MOM. Beneficiaries. Keren. Karena sebenarnya spiritnya adalah pay it forward kan. Kasih bansos nih. Halo Caimin. Oh, sorry. Maksudnya adalah karena kan ini isinya leaders nih, manager, VP segala macam. Harapannya sebenarnya mereka bisa kayak pay it forward. Pay it forwardnya nggak harus bayar gitu ya, tapi kayak lebih kayak mereka kan punya pengetahuan dan lain sebagainya, bisa sharing dan lain-lain gitu sih. Jadi lebih ke beneficiaries, aspiring leaders itu lebih ke beneficiaries. Which itu sebenarnya quality yang tadi lu sebutkan itu. Bahwa ketika lu mau bergabung dalam komunitas, ya lu mesti punya kualitas. Iya. Gitu. Itu. Tapi ada sih yang berkualitas banget, tapi kok gue kayak kasrak ya kalau dia gabung ya. Terakhir deh buat aspiring leaders di luar sana, apa yang harus dilakukan supaya bisa jadi leaders yang baik suatu saat? Yang pertama menurut gue nggak ada leaders yang 100% baik di mata tim. Itu yang pertama. Jadi kayak ketika lu berusaha keras sekali untuk menjadi orang yang baik, orang yang keren, orang yang sempurna, lu nggak akan pernah mencapai titik itu. Itu yang pertama, mindset itu yang perlu ditanamin. Yang kedua adalah mindset yang harus selalu ada. Salah satunya adalah adaptability. Jadi perlu bisa adapt, apalagi dengan situasi yang sekarang yang nggak pasti dan lain sebagainya. Perlu bisa adapt sama berbagai jenis situasi sehingga lu jadi bisa resilient. Maksudnya kayak lu harus bisa tahan banting juga. Kayak perkara dimarahin 1-2 kali, udahlah. Gitu, part of the job. Gitu. Jadi menurut gua buat para aspiring leaders yang mau menapaki karir, kayak satu, lu harus kuat. Yang kedua, udahlah, kayak lu harus selalu terbuka sama chances, opportunity, network di depan lo gitu. Jadi jangan menutup diri. Itu sih menurut gue. Oke. Mantap. Menurut gue banyak hal yang bisa dipelajari ya dari obrolan kita di episode kali ini gitu, bahwa menjadi seorang leaders itu ya nggak ada rule of thumb-nya gitu. Setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda soal leaders yang baik menurut mereka. Tapi sebagai seorang leaders ya tugas kita adalah beradaptasi, dan memang manage people itu tidak mudah. Gitu. Tapi bisa dijalanin, dan ketika lu menjadi leaders yang bisa mengerti apa kebutuhan tim lu, ya lu akan menjadi dampak buat sekeliling lu. Keren. Dan buat kalian yang mungkin tadi mendengar mengenai komunitas Minutes of Managers, kalau kalian pengen banget kulik collab kira-kira ngapain nih, khususnya kalian yang aspiring leaders, karena tadi kata Cile aspiring leaders beneficiariesnya nih mau bansos gak nih dari MOM kira-kira. Kalau mau tulis di kolom komen apa yang kalian pengen. Siapa tahu kita bisa collab bareng ke depan. Siap. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih Cile. Terima kasih, bye-bye. Gue pegang